Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita mulai berita hari ini. Polresta Banyuwangi berhasil meringkus 32 orang pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dalam peredaran ini, para pelaku mengaku menggunakan sistem ranjau dalam melancarkan aksinya. Dengan adanya kejadian tersebut, Polresta Banyuwangi berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberi informasi terkait peredaran narkoba. Pemirsa, sepanjang bulan Maret 2021, Satuan Res Narkoba Polresta Banyuwangi berhasil menangkap 24 kasus narkoba jenis sabu-sabu. Sebanyak 30 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari 32 tersangka terdapat 28 laki-laki dan 4 orang perempuan. Dengan barang bukti, uang tunai sebesar Rp1.456.000 diduga hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu seberat 169,34 gram, serta 33 handphone, 8 unit sepeda motor, dan 13 buah timbangan elektrik. Seluruhnya tersangka ditangkap di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Rata-rata mereka merupakan pemain lama, dari mulai pemasok, penjual, hingga pemakai. Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka ini mengaku menggunakan sistem ranjau untuk melancarkan transaksi sabu-sabu. Meski begitu, polisi tetap berhasil membongkar peredaran barang terlarang tersebut. Sebanyak 169,34 gram sabu, 13 buah timbangan digital, 33 unit handphone berbagai merek, 8 unit sepeda motor, serta uang tunai sebanyak Rp1.456.000 tersebut disita aparat kepolisian sebagai barang bukti. Pada bulan Maret ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret, jumlah kasusnya 24 kasus ya. Rata-rata semuanya adalah narkotikanya jenisnya jenis kelas 1, yaitu sabu ya, metamfetamin, di mana jumlah tersangkanya 32 orang. Ini yang kita tampilkan adalah perwakilan karena protokol kesehatan. Laki-laki 28 orang, perempuan 4 orang. Jumlah barang bukti 169,34 gram, uang tunainya Rp1.456.000, handphone 33 unit, sepeda motor 8 unit, timbangan digital 13 unit. Modus operandi yang dilakukan adalah setelah mendapatkan barang, sistem kembali seperti kebiasaan adalah ranjau. Makanya udah berapa lama? Udah lama. Jadi kebutuhan. Iya. Terus kalau makanya, kalau tidak pakai apa? Pusing apa? Lemas ya. Lemas. Jadi ini untuk kerja ya sebenarnya. Iya. Terus ada enggak temannya kalau untuk pakai? Ada. Wanita atau pria? Pria. Saat ini kasus terbanyak yang diungkap di Banyuwangi adalah kasus narkotika. Oleh sebab itu, pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memerangi narkoba. Dengan harapan peran aktif masyarakat agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya transaksi peredaran narkoba. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita berikutnya, Desa Gerajakan Kecamatan Purwoharjo menjadi lokasi berikutnya dalam program Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Dalam kegiatan ini, Bupati Ipuk meresmikan langsung Gerai Layanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Pantai Gerajakan. Selain itu, Bupati Ipuk berkesempatan menaiki perahu milik nelayan untuk meninjau langsung tambak ikan kerapu milik warga setempat. Pemirsa, Desa Gerajakan yang terkenal akan kekayaan baharinya menjadi tujuan selanjutnya dalam program kerja Bupati yang bertajuk Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa. Dipilihnya Desa Gerajakan pada program Bunga Desa kali ini karena Bupati Ipuk ingin meninjau langsung sektor perikanan masyarakat pesisir pantai Gerajakan setelah sebelumnya dirinya mengunjungi sektor pertanian dan UMKM.
Dengan didampingi instansi terkait, Bupati Ipuk meresmikan langsung gerai pelayanan terpadu instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai Gerajakan Rabu 31 Maret 2021. Bupati Ipuk juga menyerahkan secara simbolis izin dokumen kapal serta perlindungan jiwa dari BPJS kepada nelayan setempat. Dengan diberikannya izin kapal serta perlindungan jiwa BPJS kepada para nelayan, setidaknya memberikan jaminan keamanan saat mereka pergi melaut. Dalam kegiatannya ini, Bupati juga bertemu dengan puluhan istri nelayan untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari mereka. Dirinya juga membagikan puluhan paket sembako serta alat memasak kepada puluhan istri nelayan. Ada yang unik dari kegiatannya kali ini, di mana saat mengunjungi tambak ikan kerapu milik warga, dirinya menaiki kapal milik nelayan untuk menjangkau tambak tersebut karena letaknya yang cukup jauh. Bisa dikatakan kesan merayat dan membumi pantas disematkan pada Bupati cantik yang satu ini. Bupati Ipuk menyampaikan dengan hadirnya dirinya di tengah para nelayan, setidaknya bisa memberikan motivasi kepada mereka, terutama untuk istri nelayan. Dirinya juga mendorong kepada wanita pesisir untuk mengolah hasil perikanan menjadi lebih baik, hingga nantinya bisa menjadi tambahan penghasilan dalam membantu keuangan keluarga di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Dirinya berharap Desa Gerajakan kedepannya bisa menjadi destinasi wisata andalan karena kaya akan potensi alam, terutama kekayaan alam bawah lautnya. Saya ke kantor perizinan nelayan, bertemu dengan para nelayan yang mengurus izin untuk kapalnya, lalu juga ada pemberian BPJS untuk para nelayan, ada pemberian untuk izin usaha, dan juga tadi saya ketemu dengan para ibu-ibu wanita nelayan atau wanita pesisir. Nah, kami memberikan motivasi di sana kepada ibu-ibu nantinya untuk bisa membantu para suami mempunyai kemampuan untuk mengolah ikan sehingga nilai jualnya juga nanti bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi harganya dan bisa menambah kebutuhan ekonomi keluarga. Dan selanjutnya juga saya meminta pada ibu-ibu juga untuk menabung, ya masa sulit sekarang masa pandemi Covid, jadi untuk pintar-pintar mengatur keuangan keluarga. Terakhir tadi saya habis panen ikan kerapu di Pantai Gerajakan. Saya berharap Desa Gerajakan nantinya bisa menjadi desa destinasi. Sejarahnya Gerajakan untuk pariwisata sangat luar biasa. Dulu katanya paling andalan ini adalah Gerajakan, maka ini harus kita bangkitkan lagi pariwisatanya. Pastinya nanti harus ada pembenahan dan bagaimana mengedukasi masyarakat Gerajakan minimal untuk siap menerima tamu-tamu dari luar Banyuwangi. Dan tadi saya lihat sendiri potensi alamnya luar biasa, ada ikannya juga luar biasa, ada budidaya ikan kerapu dan sebagainya. Nah, ini potensi yang dimiliki Gerajakan. Kepala KSOP Tanjung Wangi, Letkol Marinir Benyamin Ginting menyampaikan, program pelayanan terpadu satu pintu yang diluncurkan oleh pemerintah daerah sangatlah luar biasa, di mana program tersebut mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada para nelayan, sehingga dalam hal ini nelayan sangatlah terbantu. Ini program yang bagus ya, yang luar biasa dari pemerintah daerah Banyuwangi ya. Ini kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Ini artinya memang pemerintah daerah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Nah, dengan dilakukannya pendekatan pelayanan lewat pelayanan terpadu satu pintu, ini tentu masyarakat sangat-sangat tertolong sekali. Apalagi ini semuanya bersinergi dengan unsur-unsur vertikal, ya, termasuk misalnya dengan kelautan kapalnya, termasuk dengan wilayah tangkapnya, alat tangkapnya, kemudian bagaimana hasilnya dijual, kemudian bagaimana didukung dengan BPJS dan lain-lain. Jadi semuanya bersinergi memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, ya. Artinya pelayanan pemerintah datang dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Saya kira ini program bagus dan pasti kita dukung untuk program-program ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Sebuah mobil sport jenis double kabin menghantam truk diesel bermuatan bibit ayam di Jalan Yosudarso, Gambiran pada Selasa malam. Kecelakaan ini diduga akibat sopir mobil sport dalam pengaruh alkohol. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Pemirsa, beginilah kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Yosudarso, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran pada Selasa malam. Di mana kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut antara mobil sport jenis double kabin dengan truk diesel bermuatan bibit ayam. Kondisi kedua mobil tersebut tampak rusak pada bagian depannya, terutama pada mobil sport yang nyaris ringsek. Kecelakaan yang sempat membuat heboh warga setempat diduga diakibatkan sopir mobil sport berinisial EP, warga Tukang Kayu Banyuwangi, tidak bisa mengendalikan kemudinya dengan baik karena dibawa pengaruh minuman beralkohol. Kronologi kejadian berawal saat truk diesel bermuatan bibit ayam yang dikendarai oleh Aminullah, warga Pasuruan, melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sedang. Sedangkan dari arah berlawanan melaju mobil sport dengan kecepatan tinggi serta tidak stabil. Karena posisi mabuk, sang pengendara mobil sport tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke arah kanan. Sang sopir truk sempat berusaha menghindar, namun karena jaraknya yang terlalu dekat, akhirnya tabrakan tidak bisa terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja sang pengemudi mobil sport mengalami luka ringan. Guna proses lebih lanjut, kedua kendaraan kini diamankan di unit Lantas Polsek Gambiran. Anggota unit Lantas Polsek Gambiran Bribka Muhammad Zawawi menyampaikan, saat sebelum terjadi kecelakaan, sang sopir mobil sport sempat menyalip 3 kendaraan roda 2 dan separuh badan mobil tersebut melewati marka jalan. Dan setelah kembali ke marka jalan, sang sopir kehilangan kendali. Namun, karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Dirinya menambahkan, kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Awal mula kejadian kecelakaan antara kol diesel kontra Strada double kabin, yang mana kendaraan kol diesel itu dari arah timur, sedangkan Strada dari arah berlawanan. Setelah mendahului rombongan 3 rombongan roda 2, dia separuh bodi kendaraan Strada melewati marka jalan. Dengan setelah kembali ke marka jalan, dia kehilangan kendali. Jadi tidak jarak sudah dekat, akhirnya langsung berbenturan. Kondisi kendaraan untuk Strada mengalami kerusakan parah. Pengemudi untuk kol diesel sehat, tidak ada luka-luka, sedangkan pengemudi Strada hanya luka ringan, mengalami memar di kening. Kerugian diperkirakan 30 juta. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Belambangan mulai mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan permintaan bahan pokok sedikit berkurang. Penurunan permintaan terjadi lantaran masih adanya dampak dari pandemi COVID-19. Pedagang pun berharap agar pandemi bisa segera usai. Pemirsa, mendekati bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Banyuwangi, Jawa Timur mulai berangsur turun. Seperti halnya di Pasar Belambangan ini misalnya, kebutuhan bahan pokok seperti bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya harga cabai rawit di Pasar Belambangan menembus hingga mencapai 110.000, kini pertanggal 31 Maret 2021, harga cabai rawit berada di kisaran Rp60.000 per kilogramnya atau turun sebesar 50%. Menurunnya harga cabai rawit di Pasar Belambangan ini
karena pasokan cabai rawit kali ini mulai berangsur normal. Meski kendati harga cabai rawit mulai mengalami penurunan, namun harga cabai merah besar justru mengalami kenaikan. Jika semula harga cabai merah besar berada di harga Rp35.000 per kilogramnya, kini harga cabai besar merah berada di kisaran harga Rp45.000. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Belambangan, Imam Budiarto, mengatakan, meski harga sejumlah bahan pokok turun, namun permintaan pasar justru mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi lantaran masih adanya dampak dari pandemi COVID-19. Akibatnya, permintaan sejumlah bahan pokok di Pasar Belambangan malah mengalami penurunan. Kecenderungannya stabil aja. Justru waktu besar dan waktu yang biasanya naik itu sekarang sudah naik kisaran antara 60. Kalau besar yang naik, kalau yang lainnya biasa beneran. Itu permintaan pasar nggak begitu banyak. Konsumsi masyarakat juga nggak berlebihan, jadi harganya masih stabil. Sebagai besar. Kalau besar aja. Berapa itu Pak? Kisarannya 45. Dari harga kemarin 30-25, terus merangkak naik jadi 45. Dengan ini, Imam pun berharap agar kedepannya wabah virus corona segera hilang, sehingga para konsumen di Pasar Belambangan kembali normal seperti sedia kala. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.